Selamat pagi semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kalian semua dalam keadaan baik. Masih semangat karena masih pagi. Siap untuk mengikuti pelajaran ATK gitu ya. Oke, kita lanjut materi untuk minggu ini atau pertemuan pada minggu ini hari ini. Lebih khusus kita bicara tentang distilasi. Distilasi ini adalah salah satu proses pemisahan campuran berbasis keseimbangan. Jadi pemisahan campuran itu ada yang sangat sederhana seperti filtrasi itu secara mekanis dengan campuran itu melewati suatu filter atau media sehingga terpisah antara partikel padat dengan cair. Misalnya itu filtrasi. Tetapi kalau distilasi tidak bisa semudah itu karena bahan yang dimasukkan atau yang mau dipisahkan itu cair, misalnya etanol dan air misalnya, atau benzen dan toluen misalnya. Etanol dan air, etanol itu cair, air juga cair. Sementara itu etanol larut dalam air. Sehingga kalau etanol mau dipisahkan dari air, tidak bisa disaring, tidak mudah pemisahannya. Maka salah satu caranya adalah, atau mungkin paling tepat, cara yang paling tepat yaitu distilasi. Nah, kita akan bahas ini tentang distilasi. Jadi distilasi merupakan teknologi pemisahan dengan flash keseimbangan berlipat. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan bahwa equilibrium flash itu sebetulnya bentuk sederhananya dari distilasi. Atau boleh dikatakan kalau distilasi yang di lab itu distilasi yang paling sederhana dari distilasi yang sesungguhnya di industri. Nah, karena di industri itu distilasi alatnya berupa kolom atau menara. Tingginya bisa puluhan meter, tingginya bisa sampai 60 meter tinggi kolom distilasi itu. Nanti kita akan lihat gambarnya di situ ya. Jadi dalam distilasi kolom umpan masuk dari tengah, umpan atau feed itu masuk dari tengah dan produknya keluar dari dua tempat yaitu atas dan bawah, puncak menara dan di bawah menara. Nah, produk atasnya itu disebut distilat, yaitu produk atau hasil yang banyak mengandung komponen dengan titik didih rendah. Jadi pemisahan campuran dengan cara distilasi itu menggunakan prinsip perbedaan titik didih. Campuran salah satu komponen dalam campuran itu yang titik didihnya rendah, lebih rendah dari satunya, dia akan lebih banyak berada di atas. Tetapi tidak berarti bahwa misalnya etanol dan air mau dipisahkan dengan cara distilasi titik didihnya lebih rendah daripada air. Ketika didestilasi tidak berarti bahwa di atas itu hanya etanol, hasil bawahnya hanya air, itu tidak. Tetap ada kedua komponen itu, tetapi yang didestilat atau produk atasnya lebih banyak mengandung komponen dengan titik didih yang lebih rendah atau yang lebih mudah mendidih. Karena titik didih rendah itu berarti mendidih pada suhu yang lebih rendah. Misalnya etanol pada 78, air pada 100. Nah, maka nanti di destilat itu harusnya lebih banyak mengandung etanol dibanding yang di bawah itu lebih banyak mengandung air. Produk bawah disebut hasil bawah atau bottom product, itu produk yang lebih banyak mengandung komponen dengan titik didih yang lebih tinggi. Titik didihnya lebih tinggi, lebih banyak berada di bawah, titik didihnya yang lebih rendah, lebih banyak berada di atas. Itu. Nah, untuk menjalankan destilasi itu butuh energi panas. Karena ini salah satu metode pemisahan campuran berbasis keseimbangan dengan energi sebagai tenaga pemisahnya, yaitu energi panas. Maka alatnya ada alat bantu yang namanya reboiler. Reboiler ini ditambahkan di dasar kolom untuk menguapkan cairan yang akan mengalir ke puncak kolom. Jadi umpan masuk dari tengah, kemudian turun, lalu dipanaskan dalam reboiler menjadi uap. Nah, uapnya itu nanti naik ke puncak kolom. Keluar dari puncak kolom berupa uap, kemudian dikondensasikan. Alat untuk mengkondensasikan itu namanya kondensor.
maka ada kondensor ditambahkan untuk mengkondensasi uap yang keluar dari puncak kolom yang akan dialirkan ke dasar kolom. Jadi balik lagi, ada sebagian yang dikembalikan ke dasar kolom, ada yang sebagian dikeluarkan sebagai destilat. Energi masuk ke kolom di dasar kolom dan keluar di puncak kolom. Energi panas kan masuk melalui reboiler itu. Reboiler itu alat pemanas. Biasanya bahan pemanasnya itu atau sumber panasnya itu berasal dari steam. Nah, masuk dari dasar energi panas itu masuk dari dasar kolom, kemudian akan keluar di puncak kolom. Seluruh proses di dalam kolom destilasi itu tekanan mendekati konstan sebetulnya. Tetapi temperatur puncak lebih rendah daripada dasar kolom. Jadi semakin ke atas itu suhunya semakin turun. Tentunya begitu karena sumber panasnya ada di bawah, lalu nanti bergerak ke atas, panasnya akan lama-lama akan hilang, jadi suhunya turun ketika keluar dari puncak kolom. Nah, kalau dilihat dari gambarnya ini, jadi di daerah sini ini yang meskipun gambarnya ini posisinya di atas, tetapi kalau di alat ini posisinya dia ada di bawah dasar kolom, sedangkan yang ini daerah yang di puncak kolom. Ya, di puncak kolom kan suhunya lebih rendah nih, sedangkan di dasar kolom suhunya lebih tinggi. Saya ulangi bahwa meskipun gambarnya ini posisinya di atas, tetapi di dalam alatnya ini berada di bawah. Yang ini yang justru di alatnya itu di atas. Seperti keterangan tadi bahwa temperatur puncak lebih rendah daripada temperatur dasar kolom seperti ini. Ini puncak lebih rendah daripada di dasar kolom. Temperatur puncak kolom mendekati dew point distilat. Dew point, ini dew point distilat. Kemudian temperatur dasar kolom mendekati bubble point hasil bawah. Temperatur dasar kolom mendekati bubble point-nya dari hasil bawah itu sendiri. Lalu kolom destilasi jenis tray. Jadi mengenai jenis-jenis alat destilasi itu nanti lebih detailnya di pelajaran di OTK ya. Ada packet tower, ada tray tower. Nah, untuk yang jenis tray, setiap tray itu mewakili state keseimbangan. Satu tray, satu state keseimbangan. Alat destilasi itu membutuhkan beberapa state tergantung dari berapa banyaknya bahan yang mau didestilasi, kemudian mula-mula komposisinya berapa, lalu komposisi akhir mau berapa, itu menentukan jumlah state keseimbangan. Itu pula nanti akan diperdalam di OTK untuk menghitung jumlah state keseimbangan itu. Di sini kita akan hanya mempelajari prinsip dasarnya saja. Nah, ini gambarnya. Jadi umpan itu kan dari tangki umpan, kemudian dialirkan pakai pipa masuk ke dalam kolom destilasi. Ini masuknya dari tengah. Ketika awal mulai proses, tentu saja kan uap di sini belum ada. Masuk berupa cair, kemudian dia turun. Ini yang namanya tray tower. Jadi ini tray itu seperti plat, ini bentuknya plat. Plat tapi tidak, kalau ini, jadi ini silinder. Sini kan kalau dilihat dari atas itu bentuknya lingkaran, tetapi ini lingkaran yang kepotong di sini. Jadi umpan masuk dari tengah ini, kemudian dia nanti tidak langsung turun ke bawah, tetapi bergerak ke kanan dulu, mendatar, lalu turun di sini, ke kiri, lalu turun, ke kanan, turun, dan seterusnya. Nah, kemudian turun dari dasar kolom, masuk ke reboiler. Reboiler ini adalah alat penukar panas ini sebetulnya. Alat untuk mengubah fase dari cair menjadi uap dengan cara dipanaskan. Nah, sumber panasnya itu bukan api atau kompor, tetapi steam. Steamnya dari luar dimasukkan ke reboiler ini. Steamnya nanti akan memanasi cairan, lalu cairan ini akan sebagian menguap. Tidak semua menguap tentunya. Sebagian menguap, sebagian nanti keluar sebagai bottom product. Nah, yang menguap ini masuk ke dasar kolom, karena sifatnya uap dia akan bergerak ke atas. Nah, ke atasnya itu melewati lubang-lubang di sini, lubang-lubang tray ini. Kalau uap tidak bisa zigzag gini, tapi lurus ke atas. Nah, kalau cairan itu zigzag gini, kanan, kiri, terus turun, kanan, turun, kiri. Tetapi kalau uap dari bawah langsung ke atas, menerobos lubang-lubang ini.
Ini lubang-lubangnya banyak dan kecil-kecil. Nah, di puncak kolom dia masih berupa uap dari puncak ini, kemudian dikondensasikan dari namanya kondensor. Kondensor itu alat untuk mengubah uap menjadi kondensat. Dari uap menjadi cair, kondensat itu cair. Nah, ini butuh air pendingin biasanya, lalu masuk ke penampung disilat. Ini untuk memisahkan, sebagian dikembalikan lagi, namanya recycle ini, atau reflux, dimasukkan lagi, turun ke sini lagi, nanti diuapkan lagi, nguap, dan sebagian dikeluarkan sebagai produk atas atau distilat. Itu prosesnya. Karena ini prosesnya kontinu, maka umpan nanti masuk terus. Kalau sudah berjalan ya, di sini diuapkan, ada yang produk keluar, ada yang uap, terbentuk uap naik ke atas, uapnya dikondensasikan, ada sebagian diambil sebagai distilat, sebagian dikembalikan lagi atau reflux, dan seterusnya, karena ini prosesnya kontinu. Nah, kalau gambar yang sesungguhnya di industri, ini contoh alat distilasi nih, di sebuah pabrik. Jadi ini tingginya bisa puluhan meter, bisa sampai 60 meter tadi saya sebutkan ya. Maka ketika orang mau naik ke atas ini harus melewati tangga ini. Di sini biasanya di samping ini ada tangganya untuk berjalan naik ke atas. Jadi sangat beda sekali bentuknya alat distilasi yang di lab. Di lab itu terdiri dari labu destilasi, lalu pendingin Liebig, ada termometer, lalu ada alonga, lalu ada Erlenmeyer. Nah, tapi kalau di industri ya seperti ini bentuknya kolom ini, terbuat dari logam. Sangat besar dan tinggi. Nah, sekarang kita menuju ke latihan soal untuk memperdalam pembahasan tentang distilasi. Ini contoh soal dulu ya, 1000 kg per jam atau 1000 kg per jam, saya tulis kembali di sini. Larutan etanol air dengan komposisi 10% etanol dan 90% air. Karena hanya ada dua komponen, etanol dan air, kalau etanolnya 10%, maka airnya 90%. Akan didistilasi dalam sebuah kolom distilasi, sehingga dihasilkan distilat sebanyak 100 kg per jam. Kilogram per jam, ini juga kilogram per jam. Artinya gini, bahwa prosesnya kontinu, mengalir terus-menerus. 100 kg per jam. Dengan komposisi 60% etanol dan 40% air. Ini didistilat. Hitung komposisi dan laju alir hasil bawah atau bottom product. Komposisi dan laju alir bottom product, itu yang ditanyakan. Nah, kalau untuk menyelesaikan soal ini perlu digambar dulu. Kolom distilasi ini pokoknya ini sebuah proses mewakili kolom distilasi, nggak usah terlalu detail karena ini hanya untuk memudahkan kita membayangkan prosesnya itu. Jadi umpan masuk sebanyak 1000 kg per jam, ini mengalir terus masuk, komposisinya etanolnya 10%, airnya 90%. Lalu di distilat itu distilatnya 100 kg. Kalau di sini masuk 1000 kg, di sini 100 kg, sebetulnya B bisa langsung dijawab, yaitu 1000 dikurangi 100 sama dengan B-nya 900. Persoalannya adalah sekarang komposisi etanol dan air di bottom product itu berapa? Tentu bukan 10 kurangi 60, nggak masuk akal. Atau 90, untuk airnya 90 dikurangi 40 juga tidak. Nanti kita lihat ya caranya. Kita buat neraca bahan total dan neraca bahan komponen. Ini sekaligus kita belajar tentang neraca bahan ya. Jadi neraca bahan itu prinsipnya masuk sama dengan keluar. F ini yang masuk, yang keluar adalah D dan B. Kita lihat gambarnya di sini. Arus masuknya 1, keluarnya ada 2, B dan D. Masuk harus sama dengan keluar karena ada hukum kekekalan massa. Bahwa material di alam ini tidak bisa dimusnahkan atau diciptakan kembali. Kita hanya bisa mengubahnya dalam bentuk yang lain. Maka
berlaku sama di sini. Kalau masuk 1000, maka keluarnya pasti harus 1000. Harus 1000 kalau toh tidak. Ternyata kalau ini dihitung ternyata nggak 1000, berarti kemungkinan ada yang bocor misalnya. Tetapi mesti sama dengan 1000 kalau masuknya 1000. Maka di sini F-nya 1000, D-nya sudah diketahui 100, maka B tinggal hitung 900, sangat mudah kan? 1000 kurangi 100 itu 900, sangat mudah. Kemudian yang komposisi yang mungkin perlu lebih teliti lagi. Ini neraca bahan komponen namanya. Jadi kita menyusun neraca bahan itu ada 2 neraca bahan total, keseluruhan arus yang masuk sama dengan yang keluar, bahan arusnya atau laju alirnya, atau bahannya yang mengalir. Lalu berikutnya menyusun neraca komponen. Komponen yang masuk harus sama dengan komponen yang keluar, atau kalau di sini etanol yang masuk harus sama dengan etanol yang keluar. Air masuk harus sama dengan air yang keluar. Keluarnya di 2 tempat ini. Maka di sini etanol sama dengan, karena umpannya itu 10%, maka 0,1 kali 1000, karena umpannya sebanyak 1000, sama dengan 0,6 kali 100. Ini distilat. Distilat itu 100, kemudian kalikan 0,6 karena komposisinya 60%. Etanolnya 60%. Lalu di sini sama dengan massa etanol di bottom product, maka saya tulis MEB. Karena prinsipnya neraca bahan itu masuk sama dengan keluar. Yang masuk ini harus sama dengan keluar. Tadi keluarnya di dua tempat, yaitu di distilat dan di hasil bawah. Jadi ini massa etanol di hasil bawah, MEB ini. Untuk yang air sama, yaitu 0,9 kali 1000 sama dengan 0,4 kali 100 plus massa air di BMW dari kata water ya, MWB. Nah, MEB plus MWB ini kalau dijumlah harus 900. Karena tadi kan ini, jadi MEB ditambah MWB itu sama dengan B. Ya karena B itu hanya terdiri, ini di sini hanya 2 komponen, yaitu etanol dan air, maka etanol tambah air itu harus di bottom product jumlahnya harus 900. Itu. Maka di sini juga itu MEB sama dengan, kalau ini 0,1 kalikan 1000 kan 100, dikurangi 0,6 kali 100 kan 60, jadi 40. 100 kurangi 60 sama dengan 40. MEB ini sama dengan 40. Lalu MWB 900 kurangi 40 sama dengan 860. Maka MEB ditambah MWB ya 900 pastinya. Nah, ini sama dengan B. Jadi kalau di sini mau ditulis juga 1000 sama dengan D plus B. B itu sama dengan MEB plus MWB. Kemudian cara membuat prosesnya adalah, yaitu dari 40 ini dibagi 900 kali 100%. Ketemunya 4,4%. Sedangkan yang airnya 860 dibagi 900 kali 100%, ketemunya 95,6%. Persentase ini kalau dijumlah harus 100%. Ya, seperti itu. Jadi sangat mudah sebetulnya untuk distilasi. Prinsipnya hanya satu, yaitu bahwa masuk harus sama dengan keluar. Masuk keluarnya itu kita menghitung dari 2 hal, yaitu neraca bahan total, yaitu umpan yang masuk sama dengan umpan yang keluar, yaitu D plus B, dan neraca komponen. Untuk etanol ya etanol masuk sama dengan etanol keluar. Air masuk sama dengan air keluar. Kalau sudah diketahui masuk, di sini keluar, maka sisanya tinggal di sini, kan gampang sebetulnya. Gitu. Nah, untuk berikutnya saya sudah siapkan latihan soal ini. Saya siapkan di model juga. Jadi ini saya ganti angkanya 1500 ya. Perhatikan di sini. Bukan 1000 tapi saya ubah menjadi 1500 kg per jam larutan etanol air dengan komposisi 20% etanol dan 80% air. Ini komposisinya beda dari latihan tadi. Akan distilasi dalam sebuah kolom distilasi sehingga dihasilkan distilat dengan komposisi 65% etanol dan 35% air. Dan komposisi hasil bawah atau bottom produknya 15% etanol dan 85% air. Jadi ini jangan disamakan dengan latihan ya, dengan contoh soal ya, karena
pertanyaan yang di sini beda dengan di contoh soal. Kalau di contoh soal itu pertanyaannya adalah ini laju alir batu produk dan komposisinya, sedangkan di soal latihan ini yang ditanyakan adalah laju alir disilat dan hasil bawah. Jadi D dan B yang ditanyakan. Laju alir disilat, D dan B yang ditanyakan. Dengan komposisi yang berbeda dengan yang dari latihan ini, dari contoh soal ini, yang ditanyakan juga beda. Begitu untuk kali ini. Selamat mengerjakan latihan. Jangan lupa waktu untuk segera submit ke model tepat pada waktunya. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.